Tadi UGM ketika kemudian sepertinya tampaknya terdesak dan hampir deadlock ya, karena tadi akhirnya kan jadi perang narasi ya. Mereka kemudian katakan, ayo kalau begitu kita pengadilan saja. Loh, saya katakan, loh kok pengadilan? Seharusnya UGM bersama dengan rakyat. Kalau ada yang harus diadili adalah orang yang bermasalah, bukan kita rakyat, bukan UGM. Ya. Kemudian sebelum kita muhabalah, seharusnya sebelum juga pengadilan ada satu yang harus dilakukan oleh para akademisi, yaitu kita adu hasil penelitian. Kami siap, rakyat siap, kita punya para ahli siap, kita adu riset, dan UGM silahkan membuat riset. Kita akan buka ke publik hasil penelitian digital forensik berbasis AI. Kalau sampai belum bisa juga untuk menyelesaikan masalah ini, jangan ke pengadilan, kita bawa ke lembaga riset internasional. UGM menutup kasus ini. UGM berupaya untuk memanipulasi peristiwa ini. UGM datang dengan segala macam tema untuk menghalangi ijazah Jokowi diperiksa. Padahal soalnya simple. Kejujuran itu tidak memerlukan di dalam dunia akademis, tidak memerlukan lawyer, tidak memerlukan bahkan pengadilan. Seandainya dari awal UGM bilang, nih dia, jangan kalian tanya lagi nih, lalu Pak Jokowi akan bilang, oh ya terima kasih. Tetapi sepertinya ada persekongkolan antara UGM yang memang di awalnya itu semua jabatan strategis di istana Pak Jokowi itu orang UGM, dan Pratikno terutama tuh, seolah-olah orang menganggap bahwa justru karena UGM yang berkuasa, maka kejujuran UGM harus diucapkan lebih dahulu, mendahului kepentingan politik para alumnus UGM, kan itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, membentuk riba dan geruduk UGM itu betul-betul semacam tagline yang akan menghasilkan goncangan politik pasti itu. Dan bahayanya adalah kalau UGM menganggap bahwa dia masih punya argumen, dia tidak bisa membuktikan. Memang pertemuan ini memang tidak bisa dihadiri oleh tim inti yang terdiri dari Profesor Egy Sujana dan kawan-kawan, karena rombongan ada kendala di jalan. Jadi tadi yang bisa masuk itu hanya 3 orang. Saya, Dr. Resmond, dan juga Dr. Tifa. Memang pada saat kami masuk ke dalam, terus terang kami kaget, ya, karena kami hanya diterima 5, dan kemudian akhirnya hanya 3, dan di dalam itu ada 16 orang, ya gitu, 16 orang, gitu. Jadi ada 2 warek, 2 wakil rektor, Pak Sigit, kemudian ada juga yang namanya Pak Profesor siapa itu, terus ada termasuk Pak Pronojiwo dan kawan-kawan, itu ada sekitar 10 orang, dulu katanya kawan seangkatannya Jokowi. Nah, yang jelas begini, pertemuan memang berlangsung cukup singkat dan sempat timbul eskalasi yang agak sempat meninggi. Ini terus terang saja, hampir saja kami walk out, hampir saja, ya gitu, karena agak meninggi dan kemudian karena timbul sedikit aksentuasi yang cukup tinggi. Tapi alhamdulillah, kenapa, Mas? Ya kenapa? Meningginya kenapa? Meningginya ya karena ada saut-sautan debat gitu ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, itu biasa. Tapi intinya begini, kami akhirnya tadi pengen lihat skripsinya Pak Jokowi ya, asli ya gitu. Sempat ada yang tadi ditanyakan, sempat ada yang menjawab tadi dari sekretaris UGM, oh itu kan melanggar undang-undang keterbukaan informasi. Saya bilang yang bikin undang-undang keterbukaan informasi yang mengesahkan di DPR itu saya, ketika gitu. Ya gitu. Jadi undang-undang 14 tahun 2008 itu membolehkan setiap orang itu untuk melihat skripsi karya orang lain. Itu nggak boleh dilarang. Akhirnya kemudian tadi ditunjukkan, dan kita ditunjukkan memang benar apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Ismail Bafeng. Yang jelas skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan, ya gitu, antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya, ya gitu. Dan pada lembar pengesahan itu tidak tanggal, ya, tidak ada lembar pengesahan dari dosen pengujinya. Meskipun dosen pengujinya bisa disebutkan tadi oleh kawan-kawannya, tapi faktanya nggak ada. Tapi metode ilmiah untuk membuktikan bahwa satu kertasnya memang usianya sama dengan tahun yang lalu. Baronnya dulu ada, lalu kemudian forensik uji. Forensik. Iya. Nah, artinya apa? Setelah ada forum peradilannya, ada mekanisme pembuktiannya secara forensik. Diawali dengan apa?
ijazahnya dulu ada. Hadirkan barang Hadirkan itu. dulu. Nah sekarang pertanyaan kami, barang ini ada nggak? Kalau barang ini ada, nggak harus nunggu hari ini. Semestinya muncul pada sidang pengadilan negeri di Surakarta. Bambang Tri ya. Bambang Tri dan Gus Nur. Katanya Rismon hanya berani cup-cup di medsos. Siapa bilang? Ya? Siapa bilang? Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lu langsung. Ya? Coba Listio Sigit Prabowo, langsung saya tersangkakan. Misalnya tersangka hoax kek, ujaran kebencian kek. Ya kita buktikan di mana saya hoax. Ya, polisi yang sering hoax. Ya. Kalau saya diperiksa langsung saya datang. Memang apa rupanya? Sepanjang apa yang saya pegang adalah dasar basis ilmiah. Nggak takut saya cuma takut sama yang menciptakan nyawa saya ini. Apalagi saya takut sama polisi. Ya, sama-sama matinya nanti. Oke, ini lagi ada selain pengacaranya, ya, pengacara Otto Hasibuan dan anaknya ya Yakub ingin melaporkan penyebaran hoax katanya. Apakah mereka pernah melihat ijazah asli Joko Widodo? Saya tanya dulu kalian para pengacaranya itu, bagaimana kalian bisa mengatakan orang lain hoax kalau kalian sendiri tidak pernah melihat? Ya, ijazah maupun skripsi. Kalau saya sudah pegang saya skripsinya, saya foto langsung. Ya, ini juga peperangan ilmiah. Apa paham kalian ilmiah itu? Paham kalian tentang teknologi? Ya, harusnya kan sebagai pengacara yang dewasa, ya mungkin masih kurang umur ya, karena lahir tahun 90-an juga. Jadi harusnya kalau pengacara yang sudah matang, ya, itu mengatakan orang hoax, ya, apalagi ini tentang teknologi IT, itu harusnya kalian kutip ahli kalian, gitu loh. Misalnya kalian tanyakan itu ahli dari Mabes Polri, Muhammad Anwar Lasar, si penipu itu, ya tanyakan, oh itu salah Rismon, bla bla bla, argumennya itu hoax, gitu. Kok kalian pengacara bisa menentukan keahlian saya itu hoax? Coba bayangkan. Nah itu kesempatan Rismon untuk membawa bukti-bukti saintis yang dia miliki, data-data dan keahlian dia di forum persidangan. Sementara dia juga harus membawa, karena dia yang melapor harus membawa ijazah yang dia punya. Sehingga ada forum yang mengadili apakah ijazah ini asli atau. Masa geruduk Fakultas Kehutanan UGM tuntut keaslian ijazah Jokowi. Ratusan orang menggeruduk Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM di Yogyakarta untuk meminta klarifikasi terkait dengan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Masa aksi yang mengatasnamakan tim pembela ulama dan aktivis mendesak pihak UGM untuk menjelaskan soal ijazah dan kelulusan Jokowi. Menurut masa aksi, dokumen yang beredar selama ini hanya berupa fotokopi dan belum pernah ada pembuktian langsung di pengadilan dari pihak yang dituduh. Pihak fakultas memberi kesempatan 5 orang perwakilan BPUA untuk mengadakan audiensi. Selanjutnya, pemimpin masa aksi mengajak massa untuk mendatangi kediaman Jokowi di Solo. Mereka akan mendesak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli. Pihak Universitas Gadjah Mada menunjukkan bukti-bukti yang memastikan Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan lulusan Fakultas Kehutanan atau UGM. Bukti-bukti itu ditunjukkan melalui sesi audiensi bersama dengan perwakilan tim pembela ulama dan aktivis UGM, memaparkan salinan ijazah SMA hingga soal proses Jokowi ujian skripsi. Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau GRIP Jaya Hercules meminta agar tidak ada kegaduhan soal ijazah Jokowi. Hercules menegaskan ijazah Jokowi asli. Menegaskan itu disampaikan Hercules usai bertemu mantan Presiden Jokowi di rumahnya di Surakarta. Hercules meminta masyarakat tak lagi mempersoalkan isu asli tidaknya ijazah Jokowi. Saat ditanya saat adanya pihak yang berencana menandatangani kediaman Jokowi untuk mempertanyakan keaslian ijazah, Hercules menegaskan hal itu merupakan ranah penegak hukum. Sementara terkait kunjungannya ke Jokowi, Hercules menjelaskan kunjungan tersebut untuk menjalin silaturahmi. Soal tuduhan ijazah palsu yang diarahkan pada dirinya, Jokowi geram. Jokowi meminta siapa yang menyurahkan tuduhan tersebut untuk membuktikannya.